your life. Hai guys, selamat datang lagi di Cap Cipcu sama aku Priska Siagian. Apa kabarnya semuanya? Hai, gimana seminggu ini? Puasanya lancar? Puasanya udah mau masuk minggu ketiga gak sih puasanya? Udah bentar lagi mau lebaran, ya gak sih? Ngomong-ngomong lebaran, ada yang merhatiin gak sih nih? Anting gue, kelihatan gak sih? Ini kaleng kongguan. Ada yang bisa nebak isinya apa? Hah? Rengginang atau apa? Yo. Teman-teman semuanya, Cap Cipcus edisi ketiga kali ini bakal ngebahas tentang ngatur duit di masa sulit. Judulnya berima banget gak sih? Ya kan? Judulnya berima banget ya. Halo semua yang sudah join, terima kasih. Kenapa gue kepikiran untuk ngajak ngomongin ngatur duit di masa sulit ini? Karena kan di 2 episode pertama Cap Cipcus kita udah ngomong tentang bagaimana tetap waras secara mental dan psikologis ketika pandemi ini terjadi. Kita harus di rumah aja. Kita harus memusatkan semua aktivitas produktif kita di rumah, ya kan? Terus gue kepikiran dong, kayaknya bukan cuman emosional dan psikologis aja yang harus di-switch ke survival mode gitu. Tapi juga secara keuangan. Mima cakep banget. Makasih. Fokus. Oke. Wow, Mima shining banget. Ring light, babe. Tunggu ya, sebentar. Jadi, dan kebetulan beberapa waktu yang lalu sempat rame juga ada postingan orang yang di postingannya itu dia kayak meminta bantuan sama pemerintah untuk di-provide karena COVID-19 ini sudah sebegitu dahsyatnya mengubah keuangannya. Yang menjadi menarik yang kemudian diperbincangkan oleh para netizen adalah karena si orang itu menjabarkan kemudian sebelum ada COVID gajinya 20 juta, ya kan? Terus setelah ada COVID, ada pengurangan pendapatan jadi 10 juta. Menjadi masalah karena ternyata dia punya cicilan, ya. Hari gini yang nggak punya cicilan siapa sih, gitu kan? Ternyata dia punya cicilan mobil 4 juta dan cicilan KPR 5,5 juta. Which is dari 10 juta, 9,5 juta dipakai untuk cicilan. 500 ribu, ya iyalah nggak cukup, ya kan? Terus gue tergerak dong untuk bertanya-tanya, sebenarnya ada nggak sih tools yang harus dimiliki oleh setiap kita supaya neraca keuangannya tetap waras di saat keadaan darurat. Nah, gue sudah sudah lebih tepatnya meminta seseorang yang bernama Rahardian Zebedianto, panggilan akrabnya Sebi, kalau panggilan lebih akrab Sebi, main yuk, gitu. Adalah financial enthusiast, jadi gue akan antusias sekali bertanya-tanya ke Sebi soal Hai Sebi, wih gila belakangnya peta gitu, sudah di mana aja udah dikerengin. Sebi apa kabar? Sebi ketahuan Baik, ya? baik. Baik ya. Gimana hari ini? Seminggu ini pekerjaan lancar? Ya, lancar. Lumayan lancar lah. Ngapain sih ngeliat ke sebelah? Lihat aku. Oke. Lumayan lancar ya? Lancar, sehat? Sehat. Sehat. Sep, gue mau langsung nanya-nanya ya, Sep, maklum. Eke kan orangnya penasaran ya. Oke. Ya, atur tone suara dulu. Boleh? Sep, kan tadi gue udah cerita tuh, gue rada penasaran kenapa gue pengen ngajak ngomongin ini. Karena ya itu, salah satu triggernya tuh karena ada postingan yang viral soal orang yang dari gajinya 20 juta, jadi 10 juta, ternyata dia nggak cukup. Karena 9,5 juta itu dipakai untuk cicilan, ya kan? Kan jadi, sebelumnya juga ada waktu awal-awal di rumah aja juga sempat ada postingan yang dia bilang dia punya gaji 80 juta, tapi 2 bulan selama di rumah aja ternyata tidak membuat neraca keuangannya aman. Padahal kan buat kebanyakan orang 80 juta, 20 juta itu duit semua, gimana ngitungnya ya. Maklum saya nggak pernah punya duit 80 juta soalnya. Jadi gitu,
buset, ada apaan tuh? Ada yang komen. Nggak kok, nggak fokus ini. Iya, Sep, jadi gue penasaran. Hmm. Aduh, tunggu ya. Sebenarnya ada nggak sih apa ya, survival tools gitu, kayak tools yang bisa menjaga keamanan atau kewarasan neraca keuangan kita selama pandemi ini? Ya, jadi kalau kita lihat dari kasus yang tadi diceritain sama Mima itu ya, eh, gajinya kan 20 juta tuh dia. Iya, Terus gajinya 20 dia juta. punya cicilannya ada dua. Pertama cicilan mobil 4,5 juta, terus Betul. KPR 5 juta. Nah, kalau dari sisi keuangan, itu Ah, sebenarnya dari financial ratio itu udah nggak, apa maksudnya udah over lah. Karena over. Hmm. ya rule of thumb-nya cicilan kita itu maksimal 30% dari total pendapatan kita. Pendapatan. Nah, Tiga puluh jadi persen dari total pendapatan. Oke. ya, jadi maksimal seharusnya total cicilannya itu sekitar 6 jutaan. Nah, di situ Oke. kan dia punya cicilan 4,5 sama 5 juta, ya kurang lebih hampir 50%. Ya kan? Ah, Kemudian ketika eh, dia kemudian gajinya turun jadi tinggal 50%, maka cicilannya hampir 100% dari total pendapatannya dia. Nah, itu kan akhirnya dia nggak bisa survive karena sisa iya. tinggal 500.000. Sebenarnya Ya, aku juga nggak bisa survive tuh. permasalahannya ada di apa namanya cicilannya Proporsi itu. pembagian Hmm, gitu. Oh. ya, gitu. Ngomong-ngomongin tadi kan lo bilang apa? Financial ratio. Ya, Wih, gila, gue bisa tuh punya istilah baru. Financial ratio. Sebenarnya gimana sih ngomong nge-breakdown financial ratio itu, kalau misalnya dari pendapatan kita bagusnya untuk cicilan berapa persen? Tadi lo bilang 30% ya. Maksudnya hmm, apakah untuk kebutuhan sehari-hari berapa persen, untuk nabung berapa persen, untuk hmm, leisure gitu, untuk jalan-jalan gitu, Sep, berapa persen? Gimana hmm. ngitungnya? Gimana ngitungnya? Jadi kalau eh, yang biasanya aku terapin dan yang aku pelajarin dari beberapa apa namanya ya kayak financial financial planner itu, mereka rata-rata pertama mereka selalu hitung dulu cicilannya, apa hutangnya, rasio cicilan kita biasanya itu maksimal 30%. Kemudian Oke. uang pendapatan kita kan sebenarnya seharusnya itu habis untuk tiga hal. Pertama adalah Oke. yang kita konsumsi, ya kan. Mm-mm. Kemudian yang kita nikmati, play ya, kita play, enjoy Oh. gitu ya. Itu kayak liburan, pleasure Hmm. dan lain sebagainya lah, Di kungfu-kungfu anting gitu. masuk ya. Cek ya kalau. Terus yang ketiga itu Terus? biasanya yang kita invest. Nah, Oh, biasanya oke, oke. Ini maksudnya ini alokasi wajib gitu ya? ya enggak sih. Ya, biasanya itu kalau kita apa namanya pembagian dalam proporsi pendapatan biasanya tiga itu. Tapi mostly rata-rata orang-orang ya kayak di Indonesia itu mereka biasanya mungkin hanya habis untuk di dua hal. Yang pertama Hmm. di pengeluaran konsumsi harian, ya kan, kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua Pesan GoFood. adalah untuk hiburan. Nah, kadang mereka Oke. juga lupa terkait yang ketiga untuk investasi Apa? maupun penyiapan untuk di masa pensiun ataupun untuk pendidikan anak seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Jadi kalau misalnya proporsi pembagiannya tuh kayak mana? Misalnya konsumsi bagusnya berapa persen dari pendapatan? Saya banyak yang Nah, bilang lo ganteng loh. Padahal kan lo nggak pakai ring light ya. Gue pakai ring light nggak dibilang. Gimana gimana, Tep? eh, kalau pembagiannya Langsung ke biasanya konten saya. kalau uh, yang aku pelajarin biasanya dan yang sudah aku terapkan dalam beberapa bulan ini sekitar sekitar awal tahun itu aku mulai mulai pelajarin, alokasiin untuk finansial ya. Yang pertama adalah kita nyebutnya financial freedom account atau apa ya istilahnya ya tabungan untuk kita untuk investasi di masa tua gitu. Itu biasanya Ah, 10%.
10%, kemudian dia itu biasanya kita bisa tempatkan di beberapa instrumen investasi. Kayak misalnya saham, kemudian di obligasi, kemudian kita juga bisa pakai reksadana. Kalau kita nggak bisa investasi langsung di saham, kita bisa pakai reksadana saham, kayak gitu. Tuh, kemudian yang kedua itu terkait dengan long term saving for spending. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran kita yang jangka panjang. Katakanlah dalam 1 tahun. Kayak misalnya gini, kayak misalnya aku pengalamanku tahun lalu itu aku sempat kepepet masalah keuangan. Karena pada satu waktu ya ketika kita punya mobil, kan kita harus bayar pajak tahunan ya. Pajak tahunan, kemudian kita juga harus bayar asuransi. Asuransi untuk mobil itu, kemudian kalau kita ada rumah berarti kita harus bayar untuk PBB juga. Nah, kalau biasanya kalau kita tidak menyiapkan, maka ketika jatuh waktunya untuk bayar, itu biasanya kita agak ngoyo, atau kita harus ambil pinjaman atau gimana, atau kita harus tarik duit kita. Nah, gitu. Nah, itu biasanya kalau sekarang berdasarkan pengalaman dari situ juga aku udah mulai istilahnya cicil lah. Maksudnya untuk nabung, sisihkan untuk itu. Nah, biasanya yang aku pakai itu biasanya di reksadana pasar uang. Itu. Atau bisa juga di deposito, tergantung preferensi dari masing-masing orang ya. Itu. Nah, terus yang ketiga, yang biasanya juga itu terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Ini biasanya yang konsumsinya paling gede di sini, sekitar 50% sampai 60%. Nah, itu biasanya itu kan termasuk bayar listrik, kemudian air, kemudian kalau kita ada internet, wifi, kabel, TV kabel dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga untuk gitu cicilan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting itu juga terkait sama play. Jadi gini, konsep dari keuangan itu sebenarnya adalah bagaimana caranya kita juga bisa menikmati uang kita gitu loh. Jadi nggak mungkin, maksudnya akhirnya kan kalau kita ngejar duit untuk investasi, terus kita juga dikejar-kejar oleh cicilan, kan harus bayar gitu ya. Kan akhirnya agak stres gitu. Nah, makanya harus ada pos itu juga untuk di mana kita bisa menikmati uang kita gitu. Jadi misalnya kita mau jalan-jalan, kita mau liburan kayak gitu. Nah, kalau aku sama istriku kita split. Guys, kalau jadi, nanti di DM dia udah already taken ya, nggak boleh. Jadi kita split, kita punya proporsi play untuk dia sendiri gitu ya, untuk dia jalan-jalan sama temannya, untuk aku sendiri juga aku punya. Kemudian untuk bareng-bareng juga ada itu sih. Jadi emang dibagi buat lu berapa, buat dia berapa, dan buat bareng-bareng berapa ya? Ya, itu sih sebenarnya ya tergantung sih. Bisa juga kita misalnya kalau misalnya ya di pasangan misalnya, kamu nggak boleh pergi-pergi kalau nggak sama aku gitu. Ya udah kalau gitu ya, berarti kan anggarannya kan tinggal satu aja gitu. Gitu sih. Tergantung negosiasi ya. Iya, gitu. Sep, tapi kan kalau lagi dalam masa pandemi kayak gini, maksudnya situasi yang serba tak pasti dan sebagainya kan, ada gue nggak tahu apakah ada tools juga yang sering ramai dibicarakan orang itu kan soal dana darurat. Apakah dana darurat itu include ke dalam investasi itu, atau dia harus di pos yang berbeda gitu? Itu gimana tuh? Jadi gini, kalau yang aku pelajari juga, dia ada konsep terkait piramida keuangan ya. Jadi yang paling bawah itu terkait dengan kita melakukan inventarisasi terkait dengan hutang kita. Terus di atasnya itu adalah terkait proteksi. Nah, proteksi ini kita ngomong tentang asuransi, kita ngomong tentang dana darurat. Jadi, terus yang ketiga adalah terkait dengan investasi, kemudian yang nomor 4 adalah terkait dengan self reward gitu. Nah,
Sekarang kita coba fokus ke yang Dana darurat. kedua ya, terkait dengan dana darurat. Nah, dana darurat ini menjadi penting ketika terjadi suatu krisis seperti sekarang, gitu. Nah, aku juga ada cerita. Jadi biasanya kalau di Surabaya itu kan ada apa namanya? Biasanya orang-orang pasti dengerin suara Surabaya. Nah, satu waktu itu ada orang telepon, pendengarnya itu telepon. Dia ngomong gini ke penyiarnya, Mas, aku ini iri dengan apa namanya dengan Pak Teddy. listrik apa pengguna listrik dengan KWH 450 sama 900 karena mereka yang 450 digratiskan, yang 900 mereka dapat apa namanya diskon 50%. Ya. Nah, terus kan dia tanya, loh, terus Bapak punyanya berapa? Daya di tempatku 2.200. Ya, terus Bapak kenapa kok protes? Iya Pak, saya sekarang dirumahkan, gitu kan? Saya nggak dapat full dari kantor, terus gitu. Tapi spending di rumah saya naik terus karena saya punya 2 AC, satunya 3/4, satunya setengah. Terus anak saya juga sekarang lebih sering nonton streaming, jadi kuotanya sering habis gitu kan. Gitu. Terus ada juga cicilan mobil, dia ngomong gitu kan. Nah, dari situ kita belajar sebenarnya ya, ketika terjadi suatu krisis, maka yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan pengetatan sebenarnya. Itu. Nah, kemudian di sini juga terkait spending ya. Masa ya, bayangin aja misalnya KWH-nya 2.200 terus AC-nya nyala terus kan, terus dia protes ke pemerintah, kenapa aku nggak dapat subsidi kan gitu. Maksudnya kita aku minta nggak, maksudnya kan kita juga harus kontrol apa namanya spending kita gitu loh ketika kondisi pandemi harus seperti ini. Adaptasi secara pengeluaran pengeluaran keuangan gitu ya. Ya kita sadar lah ya, kelas menengah ya katakanlah kelas pekerja itu kan sekarang juga di masa krisis ini mereka kebanyakan di rumah ya, work from home, terus anak-anaknya juga rata-rata school from home. Sekolah, itu ya kan. Mereka kan akhirnya lebih banyak apa berita atau cerita teman-teman itu mereka lebih meningkatkan sebenarnya konsumsinya di jajan atau di apa ya, GoFood, GrabFood kayak gitulah. Jadi kan istilahnya sebenarnya dengan kondisi seperti ini mereka itu malah konsumsinya itu meningkat. Nah, sebenarnya itu juga itu yang harus dilakukan pengetatan. Gitu. Kemudian kita balik lagi ke dana darurat ya. Dana darurat itu kenapa penting? Karena dana darurat itu yang akan menyelamatkan kita ketika terjadi kondisi seperti ini, gitu ya. Katakanlah tadi seperti cerita tadi, dia dirumahkan, kemudian dia tidak menerima gaji secara penuh. Nah, dana darurat ini bisa digunakan untuk melakukan sebagai buffer. Istilahnya dia bisa digunakan untuk menjaga penyelamat sebagai penjaga mereka bisa survive gitu di melewati masa-masa sulit gitu. Itu sih. Itu alokasinya berapa banyak dari itu ya? Yang dia digabung dengan investasi itu. Maksudnya ada hitungan spesifik nggak? Kayak misalnya dana darurat dari total pendapatan berapa persen gitu? Jadi beberapa ahli keuangan personal dia mengatakan bahwa dana darurat itu 6 kali sampai 12 kali dari pengeluaran. Ada yang bilang juga 6 kali sampai 12 kali dari pendapatan. Sebenarnya terserah gitu. Maksudnya terserah kita kan gini ya. Kalau keuangan itu kan kalau keuangan personal ya, dia itu kan lebih ada sense-nya. Jadi tergantung perasaan kita sebenarnya. Kita nyaman di angka berapa, kayak gitu kan. Kayak misalnya kita merasa bahwa 6 kali, kayak misalnya aku sudah dana daruratku udah terkumpul. Nah, sudah terkumpul 6 kali. 1 tahun gitu atau? Nah, jadi apa namanya, kita terserah. Jadi misalnya gini, ambil contoh aja dia misalnya gajinya 10 juta.
gitu ya. Mm-mm. Dia punya cicilan apa namanya? 10 Cicilan juta, nggak rumah boleh dari 10 juta cicilan ya rumah berarti. 3 juta. Kemudian Ah, dia punya konsumsi sekitar 3 juta, berarti kan 6 juta. Terus dia oke. punya apa namanya? Ya untuk liburan sekitar 1 juta, 2 juta. Berarti sisa sekitar free cash uang bebasnya tinggal 2 juta. Nah, Mm-mm. bisa misalnya kan tadi kalau kita menganut yang dari pengeluaran berarti kan 6 kali 8 kurang lebih 48 juta. Tapi kalau Mm-mm. kita menganut dari yang pendapatan berarti sekitar 60 juta. Nah, Betul. berarti dari 2 juta ini ya udah dicicil aja setiap bulan. Atau misalnya Oh, dia nggak mau 2 juta, misalnya dia maunya 1 juta, ya udah nggak apa-apa. Karena gini, kalau yang kita penting paksa ada gitu. misalnya, ya jadi senyamannya, maksudnya kalau misalnya kita paksa 2 juta ternyata dia akhirnya stres ya kan, akhirnya nggak jalan Hmm. financial planningnya dia untuk mencapai yang dana darurat ini, dia akhirnya merasa tertekan gitu loh. Jadi ya senyamannya aja. Misalnya harus 1 juta ya sudah 1 juta per bulan. Itu Oh, apa namanya dicicil. Nah, instrumennya apa saja ya kan? Bisa yang paling tradisional kita taruh di tabungan khusus. Misalnya kita buka hmm. tabungan lagi khusus Mm-mm. untuk dana darurat. Nah, Pokoknya kalau yang transfer otomatis gitu kali ya. ya, Hmm. kalau yang sedikit lebih advance mungkin di reksadana pasar uang ataupun di deposito. Tuh, ada juga Oh, kalau yang orang-orang yang tempo dulu mungkin aku taruh di logam mulia aja atau di emas gitu. oke. Ya sudah nggak apa-apa. Maksudnya yang penting prinsipnya adalah uang itu bisa dicairkan sewaktu-waktu kita butuh gitu. Nah, Oke. tujuannya jadi gini, banyak orang mengejar financial freedom ya, mengejar wow, pokoknya aku punya investasi gitu ya. Tapi dia nggak punya dana darurat gitu. Jadi ketika Oh, terjadi kondisi seperti sekarang ya dia harus dirumahkan kemudian pendapatannya turun, maka dia akan ambil uang dari investasinya. Nah, padahal kita tahu hmm. kalau kondisi krisis maka investasi Ya. di saham itu pasti akan turun. Nah, kan istilahnya kita sudah menunggu beberapa tahun, ternyata ketika krisis kita harus tarik. Akhirnya Dan investasi yang kita tariknya lakukan juga tidak nggak optimal. kasih kita. Nah, iya tidak optimal. Ya, betul. Ya, nggak optimal. Jadi kalau misalnya kita punya dana darurat, maka yang bisa kita ambil adalah di dana darurat Dan yang relatif nilainya lebih stabil seperti itu. oke. Dari semua penjelasan Sebi, yang gue ingat adalah apa? Mengatur keuangan itu soal kenyamanan, Beb. Bukan Iya. cuma cari pacar yang ya, Beb. Ya, harus ada sense ya, harus ada Uh, sense. Dan nanya juga, kalau ada yang mau nanya boleh loh, silakan. Sep, kayaknya ini banyak keluarga yang melihat ya, jadi kita harus oke, terus, oke. Gimana terus? terus kan misalnya ya kita udah mencapai 6 kali gitu ya. Ya Hmm. kadang-kadang kita juga butuh reward kan. Misalnya kan ini kita mencapai perjalanan panjang nih kan. 6 bulan Hmm. atau 12 bulan kita untuk mengumpulkan gitu ya. Ya bisa lah kita misalnya wis apa setelah itu kita staycation atau kita di situ ya reward lah apa yang kita inginkan gitu loh. Tapi ya Hmm. jangan terlalu nilainya jangan terlalu tinggi juga gitu. Maksudnya kan akhirnya apa yang kita lakukan akhirnya berkurang lagi gitu sih. Ya emang bener harus dicari apa titik seimbangnya di mana gitu kali ya, Ya, melihat dalam segala situasi yang ada. Ciela. Sep, sebenarnya kalau misalnya lagi dalam keadaan krisis gini, contohnya kayak contoh kasus tadi gitu ya, misalnya, mm, bukan contoh kasus tadi, misalnya gini, ada sepasang suami istri gitu yang tadinya pendapatannya dari dua, itu kan dari suami dan istrinya gitu, terus tiba-tiba salah satunya harus di PHK gitu kan. Artinya kan pendapatannya tinggal satu, ya kan? Kan harus ya. ada penyesuaian-penyesuaian. Apakah itu juga berarti ada mana sih yang harus lebih didahulukan gitu? Apakah kita tetap harus ngeposin untuk dana darurat gitu karena kita nggak tahu misalnya krisis ini sampai kapan gitu? Gimana sih? Jadi Menurut gini, Bung Teddy?
ketika masa krisis ini yang penting adalah gimana cara kita survive sampai krisis ini berakhir gitu. Ya. Jadi misalnya dari kita 100% ya pendapatan kita suami istri misalnya ya, kemudian berkurang hanya tinggal 1 atau 50% atau berapa gitu kan, terjadi penurunan. Yang penting adalah gimana dengan uang yang ada itu bisa mencukupi kehidupan kita gitu. Nah, sampai kita melewati masa krisis ini, baru kita mikirkan terkait dana darurat. Tapi kalau misalnya ya ternyata setelah pengurangan itu, atau misalnya kita nggak mengalami pengurangan, misalnya gaji kita normal-normal aja nih, gitu. Terus ada krisis ini, ya sebaiknya sih kan kita sudah merasakan nih ya, walaupun gaji kita normal, tapi kondisi di luar kan cari apa namanya sembako susah, kemudian banyak yang kena PHK. Nah, misalnya gaji kita normal, ya kita sebaiknya kita mulai memikirkan untuk mengumpulkan dana darurat seperti itu. Tinggal dicari aja enaknya berapa persen gitu ya dari pendapatan yang ada gitu ya. Terus kan terkait gimana? Iya, enggak. Terkait gimana? Enggak. Kan terkait sama banyak yang work from home, terus banyak yang kan jadi banyak, aku ngelihatnya sih gini sih fenomenanya sekarang. Jadi banyak orang juga yang dia memanfaatkan masa-masa ini untuk dia membuka bisnis sampingan gitu loh. Contohnya banyak apa namanya? Ada yang contoh mau tanya tuh Pak Sebi. Monggo loh, kalau ada yang mau tanya ditulis nanti aku bacain. Iya. Nah, ya, contoh kan misalnya bisnis sampingan. Nah, kan misalnya banyak nih orang-orang di kantorku itu dia akhirnya open PO untuk bikin makanan gitu. Ya walaupun nggak rutin misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali 3 kali, tapi istilahnya mereka mengenerate pemasukan tambahan gitu loh dibandingkan dari sumber income yang utama gitu. Gitu. Ya, ini juga ya, switching survival mode itu kan ya. Nah, aku juga ambil contoh lah di Surabaya ini juga aku perhatiin juga aneh-aneh. Nah, kebetulan ini di sekitarku gitu. Jadi ada satu vendor dekorasi wedding gitu ya, kawinan. Itu dia salah satu vendor yang cukup mahal di Surabaya, ya kan? Kemudian ketika masuk PSBB atau masa pandemi corona ini kan dia sudah nggak ada itu event kawinan. Nah, akhirnya dia pivot, dia switch bisnisnya. Akhirnya dia jualan masker, jualan apa istilahnya alat-alat medis gitu, kayak sarung, handscoon kayak gitu-gitu. Nah, ya dia sih waktu itu di FB-nya kan sempat dikritik juga ya. Ya dia jawab ya yang penting aku bisa hidup gitu kan, karena dia nggak dapat apa namanya pemasukan. Nah, gitu. Yang penting dapur ngebul ya kan, secara anak bini harus dikasih makan ya kan. Anak harus beli kuota buat belajar di rumah aja. Oh, tadi aku belum ngasih tahu kalau Sebi ini di Surabaya, guys. Jauh kan? Ini pertama kali loh Capcipcus lintas kota ya guys. Asik banget deh pokoknya. Nah, Sep, tadi kan ngomongin soal PHK ya. Gue jadi penasaran aja. Untuk mungkin teman-teman di luar sana yang mengalami PHK gitu, sebenarnya gimana sih mengalokasikan pesangonnya itu biar bisa punya neraca keuangan yang sehat gitu? Jadi kalau saranku ya untuk misalnya kita dapat pesangon ya, lebih baik pesangon itu di-keep. Kalau kita memang nggak punya income tambahan atau kita nggak punya dana darurat, ya maka kan kita akan ngambil dari apa namanya pesangon itu. Nah, tapi usahakan bahwa kita juga bisa melakukan ngerem spending kita gitu loh. Jadi pesangon ini nggak habis di masa sulit ini, di masa krisis ini gitu loh.
Tapi pesangon itu ada sisanya nanti kita bisa untuk modal usaha setelah kita survive. Atau mungkin ketika masa krisis ini juga ada ide bisnis apa, sampingan apa yang bisa dilakukan gitu sih. Kalau aku melihat Artinya juga, harus artinya apa penting nggak sih dialokasikan dana darurat dari pesangon itu? eh, penting kalau memang nanti sampai kita melewati masa krisis ini, itu semuanya masih tersisa. Nah, itu penting kalau kita alokasikan ke dana darurat. Tapi kan yang paling penting adalah gimana caranya Pengeluaran kita bisa bertahan hidup survive, gitu ya. ya Ya. bertahan hidup ini gitu, melewati krisis gitu sih. Oke, oke. Ini kan belum ada yang nanya ya. Aku nanya lagi ya, Sebi. Mana tadi yang mau nanya? Boleh silakan loh langsung diketik aja pertanyaannya nanti Bung Sebi akan menjawab. Yalah. Pokoknya di sini giliran lo yang jawab, Seb. Gue mah cuma bagian nanya-nanya aja. Tadi kan lo cerita kalau lo sudah menerapkan untuk mencoba membuat neraca sehat dari sisi keuangan kan. Lo ada semacam kayak apa ya, tagline gitu mungkin atau filosofi gitu, apalah gitu yang bikin lo setiap kali lo mau mengalokasikan uang itu kayak biar semangat gitu loh untuk bisa maksimal menikmati hasil jerih payah. Nah, gini, aku waktu itu lihat di apa namanya di Instagram sih ada tulisan gini sih. Uang orang tuamu bukan dana daruratmu. Nah, uang anakmu bukan dana pensiunmu. Jadi gini, istilahnya kan kita Iya, Sebi, rata-rata ya. Pas lo bilang uang orang tuamu itu penekanannya uang anakmu. Mantap loh itu, orang tua dan anak. Oke. Itu luar biasa sekali tagline-nya. Iya. Gimana, Seb? Lanjut. Jadi kan ya mostly kita lah kayak misalnya Mima atau banyak dari kita itu kan kita merupakan bagian dari sandwich generation ya. Kalau sandwich generation itu istilahnya kita di tengah ya kan, kita di tengah. Tapi kita ditekan oleh anak kita, kebutuhan dari anak-anak kita atau kebutuhan kita sendiri gitu ya. Kemudian kita harus juga menanggung kebutuhan dari orang tua kita, gitu. Nah, akhirnya kan kita harus support dua hal ini. Nah, akhirnya istilahnya kita itu kayak digencet di tengah-tengah gitu. Nah, itu makanya prinsip bahwa apa dari istilahnya kita harus finansial secara mandiri gitu loh. Bahwa nanti ketika aku pensiun, kebutuhan biaya hidupku sebulan 20 juta gitu ya. 20 juta, nah ya kita proyeksikan nanti katakanlah aku misalnya sekarang umur 30 ya, katakanlah pensiun 26 tahun lagi, 25, 26 tahun lagi. Maka dalam 25 tahun ini kita harus bisa menyiapkan dana pensiun kita gitu loh. Supaya nanti ketika di masa pensiun memang uang itu cukup. Tuh. Nah, dan terus kalau jadi kita bisa lebih secara mandiri gitu. Kemudian untuk uang orang tuamu bukan dana daruratmu. Jadi gini, banyak istilahnya anak-anak baru apa namanya? Baru lulus kuliah kan? Apa namanya? Baru lulus kuliah, ya kan? Terus mereka istilahnya jadi fresh graduate lah. Nah, itu mereka memang mostly mereka rata-rata support dari orang tua ya. Misalnya kan bawa mobil sendiri kan gitu, misalnya gitu. Jadi udah lulus ini udah bawa mobil kan gitu. Iya. Nah, padahal kemudian untuk gitu ya. Ya, padahal kemudian biaya asuransi, biaya pajak-pajaknya ditanggung oleh orang tuanya. Sebenarnya lebih baik memang kita berusaha untuk membangun semuanya itu fondasi dari awal kita bekerja. Jadi gitu. Visioner banget ya, Sebi ya. Gue rasa dia bukan cuma finansial enthusiast, tapi dia juga seorang visioner keuangan. Iya, lagi bikin istilah baru gitu. Tapi kalau dari lo sendiri, situasi pandemi ini membuat lo harus mengadjust di sisi mana sih secara finansial?
Kalau aku sih nggak, apa maksudnya, kita nggak terlalu ini. Jadi gini, karena kalau dari sisi pribadiku ya, itu dana darurat sudah ada gitu ya. Oh, Nah, ya kemarin betul itu betul. kasusnya, aku berusaha untuk nurunin standar cash flow, apa namanya, ada cicilan Kebutuhan hutang, ada sehari-hari. cicilan hutang. Oh, oke. Nah, nah, kan, apa namanya, kita di posisi sekarang kan cash flow kita juga harus dijaga gitu ya. Jadi aku melakukan pelunasan sebagian atas hutang KPR itu, sehingga cash flow, cicilan bulanan kita bisa agak sedikit Berkurang. turun Iya, gitu. iya, turun. Itu Oke. sih Oh, gitu. ya bener emang emang harus dicari itu tadi sense dan rasa nyaman itu penting ya. Iya, Sep ya. Sep. Ya, ya, betul, betul, Iya, betul. iya, iya. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya? Tadi katanya ada yang mau nanya. Tadi kayak temen lo ada yang mau nanya deh, Sep. Pak Sebi ganteng mau nanya, katanya gitu. Ada nggak Pak Sebi mau nanya apa enggak? Kalau di masa pandemi ini kan tadi lo ngomongin bahwa kita juga mungkin harus bisa melihat peluang bisnis ya. Terus kok gue ngebayangin kalau semua orang jual makanan, persaingan ketat dong. Maksudnya gimana sih kita bisa melihat peluang bisnis itu sambil mengukur kemampuan kita untuk bisa melakukan bisnis itu gitu Mm, misalnya. mm. Jadi ketika misalnya ya, contoh aja misalnya kita jadi dropshipper barang-barang gitu ya, Oh, misalnya oke. pakaian gitu. Jadi Hmm. kita Nggak ada modal sebaiknya, realnya gitu ya. kita memulai memulai sesuatu itu dengan modal yang kecil. Apalagi kan sekarang, kondisi sekarang orang-orang lebih berpikir untuk dia bisa survive dibandingkan mereka berpikir terkait dengan kebutuhan tersier kan gitu, Iya, 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 ya iya, kan. betul. Nah, jadi kita bisa memulai sebagai dropshipper misalnya. Nah, atau yang kedua kita bisa makanan dengan sistem open PO. Nah, kalau Hmm. open PO itu kan, apa Bisa namanya, dihitung ya. ya bisa kita hitung, bisa kita hitung terkait sama, apa namanya, apa eh, bisa kita hitung terkait dengan kebutuhan Modalnya berapa modalnya gitu. ya gitu. Jadi kita nggak over, apa maksudnya, numpuk-numpuk bahan baku lah kayak gitu. Ya, ya, Itu ya. sih. Dan biasanya kan kalau open PO juga biasanya orang bayar dulu ya kan. Entah itu dia 50% atau bahkan dibayar full gitu baru artinya kan dia juga udah punya Ya. modal untuk bikin itunya tadi. Tadi ada yang nanya, Sep, kalau untuk giving, untuk memberi itu masuk ke pos yang mana ya dari alokasi keuangan? Ya, memang kalau giving itu kan sesuatu yang, apa ya istilahnya, yang harus kita donasikan lah dari apa yang kita punya kan gitu. Kalau Hmm. misalnya kalau di Muslim kan ada zakat dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Kristen kan ada perpuluhan, ada persembahan. Perpuluhan. Oke. Ya. Nah, memang kita memang harus menyiapkan proporsi dari itu, dari keuangan itu ya, katakanlah kita ambil 5%, 10% dari total pendapatan kita untuk giving itu. Bisa juga kita misalnya kita dalam kondisi sekarang ya, misalnya kita apa namanya, bantu panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, itu uang itu bisa kita ambil dari eh, giving itu. Alokasi yang tadi itu tadi ya. Ya. Oke. Untuk Mas Abdi, pertanyaannya yang berhubungan dengan ini ya, ngatur ngatur duit di masa sulit ya. Kalau itu nanti bisa japri aja ya, Mas. Oke, jadi tetap emang penting ya untuk punya artinya gini, kalau semuanya sudah dialokasikan dengan baik, bukan cuma leisure yang bisa dipenuhi, tapi juga Hmm. giving atau berbagi dengan orang pun Mm-mm. bisa gitu ya, Sep ya. Ya. Iya. Oke, 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 oke. Kalau menurut lo sendiri dari kasus yang 20 juta dan 80 juta itu eh, masalahnya lebih kepada terlalu bersemangat cari cicilan atau karena Ya, kan jadi maksudnya gini loh, kadang kita nggak bisa nahan untuk nggak cicil gitu. Kan banyak banget tawaran-tawaran untuk 0%, berapa persen gitu. Gimana, Sep? kan gini,
contohnya ya misalnya ya, gue yakin nih, misalnya apa namanya, kita memprediksi bahwa oke kayaknya bulan depan atau 6 bulan lagi kayaknya ini bakalan ada kenaikan gaji gitu kan. Nah, kemudian dia Hmm. mengekspek itu, kemudian dia nambah cicilan baru, kan kayak Hmm. seperti itu. Nah, ternyata pada 6 bulan berikutnya ternyata masanya krisis gitu kan. Nah, Hmm. situasinya akhirnya menjadi jatuh cash flow-nya dia. Nah, gitu. Kalau aku sih, kalau dari solusi yang di apa namanya, yang eh, tadi cerita yang disampaikan, ya salah satu optionnya adalah jual mobilnya. Kenapa? Karena Oh, oke. ya kita mau nggak mau kita harus kurangin beban Pengeluaran ya. pengeluaran tetapnya. Kan nggak mungkin jual rumahnya kan. Rumahnya nggak punya Tapi tempat kalau tinggal. kalau jual mobilnya Oh. kan lebih masuk akal. Nah, itu kita jual mobil kan kita istilahnya ada arus kas sekitar 50% yang bisa dibuat untuk survive itu sih. Oke. Tuh ada yang nanya, Syukur-syukur Sep, kalau gimana? Ya, syukur-syukur kenapa? ya syukur-syukur kan kalau misalnya dia jual mobil misalnya harganya 120 juta, ternyata yang harus dilunasi di kreditnya 100 juta. Nah, kan ada sisa 20 Oh. juta. Nah, 20 jutanya mungkin bisa juga untuk apa namanya modal untuk usaha sampingan gitu. Nah, ini kan ngomongin cicilan, semua orang terpancing ya kan? Ada yang nanya, gimana tuh ngatasin cicilan kena PHK? Sama kalau ternyata cicilannya itu adalah cicilan rumah, gimana, Sep? Jadi Oh, gini, Sep mulai kemarin merubah tempat duduk deh. jadi gini, waktu awal-awal pandemi ini, itu pemerintah mengeluarkan satu kebijakan bahwa kalau kita memang kena PHK atau kita kesulitan untuk membayar cicilan ya karena kondisi COVID ini, maka kita bisa mengajukan istilahnya Keringanan itu ya. restrukturisasi Oh, kredit. oke. Nah, itu bisa kita ngajukan untuk kita nggak bayar apa namanya, nggak bayar pokoknya, misalnya Bunganya. kita cuma bayar bunganya, atau Oh, oh. kita minta apa namanya nggak bayar selama 6 bulan sampai 9 bulan, atau kita minta temponya diperpanjang. Misalnya kita Hmm. apa namanya utang KPR 10 tahun gitu ya, 10 tahun. Nah, kemudian eh, ternyata itu membebani keuangan kita karena Hmm. kondisi krisis ini. Nah, itu bisa diperpanjang sampai 15 sampai 20 tahun, tergantung negosiasi dengan pihak banknya Pihak. seperti itu. Nah, Hmm. ya kalau misalnya cicilan seperti itu memang salah satunya cara ya kita melakukan restrukturisasi. Nah, kemarin juga kondisinya waktu aku pelunasan sebagian KPR, aku juga ngajuin keringanan. Jadi di situ kan pasti ada denda. Nah, Hmm. pasti ada denda. Nah, ya mau nggak mau, aku juga males ngeluarin duit kan. Ya, aku ngajuin apa surat permohonan untuk pembebasan biaya denda itu, gitu loh. Oh, Itu oke. sih. Emang Jadi berarti ya emang tergantung. harus harus dicari ya, maksudnya harus dicoba berbagai cara untuk bisa pada akhirnya ternyata emang bisa gitu kan diminta untuk Ya. keringanan dan sebagainya itu ya. Gitu, Terus Sep. kalau misalnya cicilan rumah ya, kalau rumah itu memang rumah yang kita tempati ya mau nggak mau kan kita pasti akan berusaha untuk melunasi ya. Jadi ya itu tadi cara-cara restrukturisasi yang bisa kita lakukan. Misalnya kita cuma bayar nanti bayar bunganya aja, atau kita minta nggak bayar selama 1 tahun, atau Hmm. misalnya kita perpanjang tenornya. Tapi kalau misalnya itu adalah rumah yang tidak kita tempati, atau Hmm. misalnya dulu kita belinya sebenarnya untuk investasi ya, kita bisa pertimbangkan untuk Kredit. ya jual rumahnya. Cuman juga jual rumah dalam kondisi sekarang kan juga nggak gampang. Karena Iya, orang-orang betul. tidak berpikir untuk mereka Untuk akan beli rumah atau mereka hmm. akan apa namanya beli mobil gitu. Karena eh, banyak apa namanya financial planner itu kondisi-kondisi saat ini mereka selalu ngomong bahwa cash is the king gitu. Jadi uang tunai itu menjadi
penting. Penting Jadi gitu ya. jadi kebanyakan kita semua kayak aku sekarang juga kita sudah mulai kurangin uang-uang yang di saham ya. Jadi kita waktu Hmm. awal-awal itu kita sudah tarikin semua karena kita percaya bahwa uang tunai itu memang yang paling penting sampai kondisinya benar-benar akan mau recover nanti seperti itu. Oke. Oke, seperti itu guys. Ada lagi yang ingin bertanya? Belum ada yang mau bertanya. Sep, tapi kalau kalau dari pengamatan lo sendiri, apa ya namanya, situasi pandemi ini mengajarkan lo akan apa sih dari sisi menjaga kewarasan secara keuangan? Jadi gini, masa pandemi ini karena kita lebih banyak work from home, jadi lebih banyak sebenarnya waktu kita untuk update skill atau update pengetahuan gitu. Nah, Hmm. salah satunya memang yang cukup aku kejar waktu di kondisi saat ini itu adalah pengetahuan terkait investasi dan juga keuangan. Mungkin teman-teman juga Oke. bisa istilahnya gini, kita usahakan bahwa saat krisis ini kan banyak waktu luang nih, banyak yang work from home, kemudian banyak apa namanya banyak waktu lah kita kalau bisa setelah ini semua selesai kita punya satu skill atau punya apalah sesuatu yang baru yang memang menambah kapasitas kita gitu. Misalnya sebelumnya nggak jago masak gitu ya. Kemudian di sini ketika kan lebih banyak work from home. Nah, itu dia Hmm. belajar masak dan lain sebagainya. Oh, Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengupgrade diri kita. Sebenarnya itu sih yang kita pelajari dari oke. sini. Nah, terus yang kedua, uh, kondisi sekarang ini mengajarkan kita memang bahwa dana darurat itu penting. Bahwa uh, sebenarnya krisis itu pasti ada. Jadi gini, sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu itu aku memang baca-baca ya, baca-baca krisis itu pasti terjadi antara 2018 sampai 2019. Nah, Oh, yang ternyata siklus 10 tahun itu ya? ya yang siklus 10 tahunan. Nah, ternyata tahun Oh, 2018 waktu itu ada rencana terkait dengan perang Amerika sama Cina di Laut Cina Selatan. Ternyata mm-mm. itu tidak membawa krisis, tidak Hmm. membawa krisis. Kemudian tahun 2019 mulai ada perang dagang antara Amerika sama Cina. Nah, itu juga mengganggu perekonomian tapi tidak sampai membawa krisis yang dalam. Nggak Nah, signifikan gitu ternyata ya? ternyata malah krisis itu terjadi karena virus corona. Jadi memang Hmm. ada satu siklus 10 tahunan itu bahwa krisis itu kemungkinan besar terjadi gitu. Jadi bersiagalah selalu gitu ya? Ya, jadi Iya. COVID ini kan juga menjadi pelajaran kita untuk menatap 10 tahun ke depan gitu loh. Jangan nanti 10 tahun lagi kita juga ternyata nggak punya dana darurat atau kita nggak punya apa namanya persiapan yang baik gitu Matang loh. ya? Apalagi banyak ahli ngomong kan bahwa setelah pandemi ini kita tidak akan kembali ke situasi sebelum pandemi gitu. Jadi misalnya Betul, betul. istilahnya new normal gitu ya. Gitu. Sep, ini ada yang nanya, reksadana sebenarnya seberapa aman daripada deposito? Gini, kalau deposito dia pasti ditanggung oleh lembaga penjamin simpanan ya. Keuangan. Hmm. Uh, itu dia pasti dijamin sampai 2 miliar. Nah, Hmm. kalau reksadana itu ada empat tipe produk ya. Mulai dari reksadana pasar uang itu yang paling paling resikonya paling kecil. Nah, dia penempatannya di deposito dan juga di obligasi yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Itu Hmm. naik ke atasnya ada reksadana pendapatan tetap. Itu mereka dialokasikan di obligasi ini lebih resiko, tapi rata-rata obligasinya ada yang obligasi perusahaan, ada obligasi pemerintah. Nah, kalau Ya. obligasinya pemerintah
pasti ya relatif aman lah gitu. Kemudian ada reksadana campuran, dia obligasi dan juga saham, kemudian ada reksadana saham. Nah, sebenarnya yang ditanyakan aman atau nggak aman, kalau kita ngomong terkait dengan nilai uangnya, apakah bisa naik dan turun, kalau reksadana pasar uang, itu relatif dia tidak akan pernah turun uangnya. Jadi modal kita taruh 100 juta atau 100 ribu, itu dia akan relatif akan naik. Karena dia underlying-nya deposito. Aset-aset yang dibeli deposito, hampir sama dengan deposito. Tapi kalau yang ditanyakan resiko terkait dengan apabila terjadi default, nah ketika terjadi default, itu reksadana itu sebenarnya kan kita investasi melalui pihak kedua gitu ya. Nah, di situ juga ada perantara. Jadi kita itu transfer uang kita itu nggak ke manajer investasi, tapi kita transfer uang itu ke bank kustodian istilahnya. Jadi ada bank perantara. Uang kita itu sebenarnya bukan di manajer investasinya, tapi ada di bank kustodian itu sih. Oke, jadi emang perlu tergantung mau yang mana gitu ya berarti ya, Sep. Ya, semuanya pasti punya efek resikonya masing-masing gitu ya. Ya, tapi kalau memang ya kembali lagi sih sebenarnya. Kalau aku memulai awal itu investasi di reksadana itu waktu kuliah tahun 2008. Nah, itu aku mulai di reksadana pasar uang karena memang dia yang resikonya paling kecil. Jadi istilahnya modal yang kita tempatkan itu kita nggak akan tidak akan terlalu tidak akan terlalu turun gitu. Nah itu juga ada yang nambahkan kan, reksadana tidak kena pajak, deposito kena pajak. Jadi gini, kalau deposito memang bunga, katakanlah kita dapat bunga 6% ya, itu kita pasti kena pajak. Kita masih dipotong pajak, jadi 6% itu nggak bersih. Tapi kalau di reksadana kita dapat 6%, 7%, ya itu yang memang benar-benar real kita terima karena pajaknya sudah ditanggung oleh manajer investasi. Sep, ini kan seru banget ternyata ya, tapi kayaknya waktunya tinggal sedikit lagi. Terima kasih loh Sebi dan terima kasih teman-teman yang sudah join. Pada intinya adalah neraca keuangan, ngatur keuangan itu butuh sense, butuh kenyamanan ya kan? Dan bersiap-siap selalu penting untuk punya dana darurat karena ada siklus 10 tahunan tadi yang dibilang Sebi. Mungkin ada closing remarks yang mau disampaikan Sebi? Jadi yang ingin aku tekankan di sini bahwa ketika masa pandemi ini adalah bahwa uang tunai itu penting. Jadi jangan istilahnya gini, kita kan sekarang banyak kita menghambur-hamburkan uang gitu. Misalnya untuk konsumsi GoFood, GrabFood kan kayak gitu ya. Karena banyak meningkatkan konsumsi. Sebaiknya memang kita berusaha untuk mengetatkan keuangan di masa sekarang gitu. Terus yang kedua terkait sama ini yang mungkin bisa dipertimbangkan dan dicamkan oleh teman-teman semuanya bahwa yaitu tadi bahwa uang orang tuamu bukan dana daruratmu, uang anakmu bukan dana pensiunmu, seperti itu. Oh, luar biasa itu di di bold mark banget, uang orang tuamu bukan dana daruratmu dan uang anakmu bukan investasimu. Ya, karena lo ngomong-ngomong anak, bukan salah tuh kan, udah mau investasi aja ya kan. Ini dia selalu muncul di akhir-akhir acara ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih Om Sebi gitu. Nggak kelihatan. Makasih Om Sebi. Terima kasih teman-teman yang udah lihat acara Capcip Cus. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Bye Sebi. Boy Om Sebi.